back to my channel. Di video ini aku akan jelaskan tentang character building, mulai dari character building itu apa dan juga rangkaian acaranya ngapain aja. Nah, jangan lupa klik subscribe dan juga turn on notification karena di video selanjutnya aku akan jelaskan tentang leadership development dan rangkaian acaranya. Nah, karena ada yang kelupaan di video sebelumnya di nation building, jadi di nation building ini kita, kalau kamu bisa Nojarum, kamu akan dapat notes yang kayak gini. Nah, jadi ini isinya apa aja? Kasih spoiler dikit ya. Nah, ini tuh di sini. Nah, ini ada about Jarum Beasiswa Plus. Terus sudah itu, oke. Nah, jadi di sini akan dijelaskan semuanya. Jadi yang pertama ada tentang nation building, terus character building juga, leadership development, terus competition. Jadi untuk competition sendiri ada banyak, debate competition, terus sudah itu writing competition, sama blog competition, dan yang paling banyak banget diikuti yaitu international exposure, di mana kamu keluar negeri untuk ikut lomba, kadang-kadang di Eropa apa di Amerika, dan itu 100% didanai. Dan the last one yaitu community empowerment. Community empowerment ini sebenarnya kayak PKMM, lebih kayak KKN gitu ke masyarakat. Nah, nanti akan aku jelasin lagi sih, khusus buat community empowerment. Nah, yang pastinya nanti di hari terakhir, kalau nggak salah apa di hari kesekian, setelah pulang di acara malam hari itu, kita semua akan dapat notes yang seperti ini. Keren kan? Sama di nation building emang dapat PDH dan kaos. Itu kaosnya kayak gimana? Oke nih, aku kasih tahu. Jadi kaosnya kayak gini, warna merah nih. Merah putih, itu untuk nation building. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke character building. Jadi di character building ini tujuannya itu sebenarnya karena di nation building tadi udah membangun skill tentang nasionalisme sama wawasan kebangsaan. Di nation building ini bertujuan untuk membangun pemimpin yang berkarakter dan bertanggung jawab. Karakter apa aja sih yang harus dimiliki sama next leadernya yang dari alumni Jarum Beasiswa Plus itu? Nah, ada 6, tapi karena aku lupa, aku baca aja ya. Jadi 6 karakter dasar itu, pertama keterpercayaan, tanggung jawab, hormat, kesetaraan, kepedulian, dan kewargaan. Nah, jadi kalau untuk character building ini dibagi menjadi 5 batch. Kalau nation building kemarin kan langsung semuanya digabung ya. Jadi kita ketemu sama semua batch one dari seluruh Indonesia. Sementara kalau character building ini dibagi menjadi 5 batch. Jadi setiap batch itu cuma berisi sekitar 100-an orang. Tergantung dengan jumlah batch one yang keterima di tahun itu. Kalau di tahunku kan 500-an lebih ya. Jadi per batch itu ya 100-an lebih lah. Nah, terus sudah itu. Untuk rangkaian acaranya sendiri kayak gimana? Jadi pertama, kalau kamu yang dari wilayah Jawa ya, seluruh Pulau Jawa maksudnya, untuk semua event yang nasional, maksudnya setiap batch one bisa ikut, kita nggak naik pesawat ya, sorry. Kalau misalnya dari luar Jawa, kamu akan dibiayai naik pesawat karena nggak mungkin juga kan kalau misalnya naik kapal. Jadi kalau pengalamanku untuk nation building naik bis dari Malang ke langsung sih Malang ke Surabaya dulu, terus udah itu dari Surabaya langsung ke Semarang naik bis. Sementara untuk character building dan juga leadership development naik kereta, jadi nggak dibiayai buat naik pesawat. Oke, itu aja. Nah, terus udah itu setelah kita sampai di lokasinya, waktu itu naik kereta turun di stasiun Bandung. Habis itu kita dijemput naik bis pertama ke Cihampelas dulu. Jadi pertama kali kita sampai, kita langsung disuruh buat beli oleh-oleh. Kenapa? Aku juga nggak tahu ternyata. Karena mungkin kayaknya setelah karakter building capek banget dan pengen pulang, jadi di awal memang disuruh buat belanja oleh-oleh dulu. Setelah belanja oleh-oleh, waktu itu kalau nggak salah sampai di Bandung sekitar jam 2 apa jam 3 sore, habis itu ke Cihampelas dulu sampai sekitar jam 5. Setelah dari Cihampelas sudah beli oleh-oleh gitu, jam 5 sore baru ke Saung Angklung Ujo. Nah, ini tuh cultural visit. Nah, setelah sholat dan makan, baru kita ke aulanya Saung Angklung Ujo untuk lihat pertunjukan angklung. Setelah lihat pertunjukan angklung dan terkesima, habis itu baru setiap orang dibagi angklung. Dulu kan aku mikir, ini cuma dipinjemin ya. Ternyata enggak, kita emang dikasih angklungnya. Nah, angklungnya tuh kadang dapat yang gede, dapat yang kecil. Nah, nanti di situ ada nomor-nomornya. Nah, kita nggak cuma melihat pertunjukan angklung, tapi setelah kita mendapatkan angklung, kita dikasih kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Jadi dikasih tahu angklung nomor sekian kayak gitu. Nanti pakai kode-kode gitu, nomor 1, 2, 3 dan
seterusnya kayak gitu. Tergantung kamu nanti dapatnya angklung nomor berapa. Oke, sudah menikmati itu semua, kemudian itu udah malam kan, langsung ke zona 235. Nah, di zona inilah karakter building yang sebenarnya akan dilaksanakan. Jadi sampai di sana itu udah malam banget dan gelap, dan waktu itu turun dari bis udah langsung hawanya beda sama nation building. Yang kalau yang nation building itu penuh kemewahan, jadi di karakter building waktu itu aku tanya, kita nginep di hotel bintang berapa, terus panitianya bilang kita nginep di hotel bintang-bintang, yang ternyata adalah di barak tentara. Jadi itu lokasinya tuh di Cikole, daerah Lembang, dan dingin banget. Bagi kamu yang memang berasal dari daerah yang panas, pasti kamu shock suhu banget, karena Lembang itu emang udah dingin. Terus posisinya itu baraknya di tengah hutan, masih banyak pohon-pohon, ya kayak hutan banget pokoknya, jadi pasti dingin banget. Nah, jadi apa yang dilakukan pertama kali setelah turun dari bis, udah langsung disambut oleh tentara dan kita nggak bisa bercanda-bercanda lagi, langsung disuruh berbaris. Habis itu setiap orang akan dites tensi, dites kesehatan gitu, sama dibagi seragam. Nah, di situ juga ditanyain apakah ada alergi terhadap suatu makanan atau enggak. Nah, waktu itu aku bilang ya emang gak ada alergi makanan sih. Habis itu dibagi kaos. Nah, kaosnya itu kayak gimana? Nih, aku kasih tahu ya. Jadi untuk karakter building, ini kaosnya ada 2 macam. Kaos yang kuning oranye sama satu lagi yang biru muda kayak gini. Jadi kita dapat 2 kaos. Nah, karakter building ini kan waktunya 4 hari. Jadi ya pakai baju itu. Jadi pakai baju yang itu di hari pertama, terus nanti kedua pakai baju yang lain. Kemudian di yang hari ketiga udah nggak usah pakai baju tersebut karena kan udah kotor. Pasti kotor kok bajunya, karena karakter building ini ada 5 batch dan waktunya kalau nggak salah sekitar antara November sampai Februari, tergantung batch mana yang kamu ambil. Tapi yang pasti di bulan-bulan tersebut adalah musim hujan, jadi pasti kotor karena kamu harus kotor-kotoran, emang disuruh merangkak, disuruh tiarap di tempat-tempat yang becek, dan sekalipun itu lagi hujan deras, acara tidak akan dihentikan. Jadi sekalipun hujan deras, tengah malam, acara nggak dihentikan. Nah terus udah itu, setelah dapat seragam dan juga udah didata, udah tes kesehatan, maka akan dibagi kelompok. Setelah dibagi kelompok, kita akan dapat felt bed sama sleeping bag. Setelah itu kita harus bawa semuanya ke barak. Nah terus nanti kita milih tempat tidur aja mau di mana. Habis itu ya udah tidur. Nah tapi sebelum tidur, kita sebenarnya cuma naruh barang-barang, habis itu disuruh balik lagi ke tribun gitu. Terus udah itu kita makan malam. Masih biasa aja sih waktu itu bukan makan malam, makan malamnya udah ya. Jadi habis itu briefing besok kayak gimana acaranya, udah tidur. Nah besok paginya subuh gitu udah dibangunin. Banguninnya pakai apa? Pakai sirine dong. Bener-bener kayak tentara banget. Pokoknya bangun terus dikasih waktu cuma berapa menit buat mandi, dan itu pun kamar mandinya terbatas dan kita antri. Jadi kalau misalnya bagi kamu yang terbiasa mandi lama banget, mending gak usah mandi deh, karena pertama dingin, kedua mandimu harus di waktu. Kalau misalnya mandimu lama, kasihan orang yang antri di belakang kamu kayak gitu. Terus udah itu sholat, habis sholat pagi gitu jam 5:30 apa jam 5 kita udah disuruh antri. Bukan disuruh antri, kita udah disuruh baris sesuai dengan kelompoknya kita sendiri. Nah bagi yang cowok kelompoknya sama cowok, dan bagi yang cewek kelompoknya sama cewek ya. Habis itu kita akan sarapan, kita dikasih nasi kotak. Nah terus udah itu dikasih waktu, kalau nggak salah waktu itu sekitar 10 menit apa kurang dari 10 menit, pokoknya dikasih waktu, silakan makan. Di sini kita kasih timer gitu. Akhirnya makan, katanya sih 10 menit, cuma kayak sebentar banget baru makan beberapa suap, tiba-tiba waktunya udah habis. Coba waktunya sisa 1 menit lagi, kan kita panik ya, akhirnya kita buru-buru makan. Ada yang keselak-keselak juga, pokoknya kalau misalnya kita keselak pasti bilang cepet makannya, didorong pakai air gitu. Di situ udah disediain juga sih air botolan. Nah terus udah itu, kalau misalnya kita makan sambil duduk dan gak habis di waktu 10 menit itu, kita disuruh makan sambil jongkok. Gak habis juga, kita disuruh makan sambil berdiri. Kalau misalnya masih gak habis juga, temennya disuruh bantuin habisin, atau kalaupun misalnya temennya udah gak kuat gitu bantuin habisin, kita akan dihukum satu kelompok. Jadi waktu itu udah gak peduli jijik deh kayaknya, kita ya udah makan gitu, udah buru-buru, makannya juga gak kerasa, kayaknya gak dikunyah deh. Habis itu kalau ada teman yang belum selesai makannya, kita langsung bantuin makan di piringnya dia gitu, bukan di piringnya sih, di kotaknya dia gitu. Pokoknya yang penting kita semua nggak ada yang dihukum, karena kalau udah selesai makan terus langsung dihukum push up, sit up kayak gitu kan, aduh enak banget pokoknya. Nah udah selesai makan,
dengan penuh kesulitan itu, terus kita mulai eventnya. Nah, jadi event ini outbound, sebenarnya outbound aja sih, eh, cuma keras banget karena memang langsung di handle sama tentara. Jadi udah bukan panitia yang baik-baik hati lagi seperti di nation building, langsung ini sama tentara. Nah, untuk outboundnya sendiri ada 16 apa 15 apa 16 outbound, dan itu terbagi kedua hari. Kalau nggak salah sih 16. Jadi di hari pertama 8 macam outbound dan di hari kedua 8 macam outbound. Dimana nanti setiap kelompok misalnya ada outbound 1 sampai 8 nih. Terus kita ada 8 kelompok juga. Jadi kelompok yang pertama ya di outbound 1, kelompok yang kedua di outbound 2 dulu. Jadi biar nggak numpuk kayak gitu. Nah, setiap outbound itu ada dikasih waktu. Jadi kalau misalnya udah habis waktunya di outbound yang pertama, mau nggak mau ya harus langsung pindah ke outbound yang selanjutnya. Terus udah itu untuk outboundnya sendiri ada apa aja? Ya ada banyak banget dan aku juga lupa. Yang pasti ada flying fox, paintball, sama rope bridge. Nah, untuk yang rope bridge ini paling berkesan. Kenapa? Karena jadi kita gini, pakai felt belt. Dan kita sebenarnya cuma diajarin pakai felt belt 1 kali di awal aja, di hari pertama yang habis makan itu kita diajarin pakai felt belt. Nah, di rope bridge itu nanti felt beltnya kita dipasangin ke rope. Ya, jadi di situ ada 2 tali, di mana tali yang bawah kita injek dan yang tali yang satunya lagi buat kita pegangan. Tapi bawahnya itu jurang. Jurangnya tinggi banget, kalau nggak salah 12 meteran. Dan kalau kamu bagi yang takut ketinggian, ini adalah challenge kamu. Sebenarnya karakter building ini tujuannya adalah untuk ya membangun karakter seseorang ya. Karena gini, prinsipnya adalah ketika seseorang berada dalam kondisi tersulit, nggak enak, maka karakter aslinya akan keluar. Nah, kita harus gimana caranya ketika karakter asli kita keluar tapi kita tetap peduli pada kelompok kita. Di situ banyak orang yang nggak peduli sama timnya, bodoh amat, yang penting pokoknya aku menyelamatkan diri aja kayak gitu. Nah, sementara kita berada dalam kelompok dan kita sebagai leader harus kayak gimana? Kita mengedepankan orang lain dibandingkan kepentingan diri kita sendiri. Itulah intinya. Nah, di rope bridge ini dari tahun ke tahun orang-orang selalu mengeluh itu. Jadi beruntunglah kalau kelompok kamu dapat rope bridge yang paling terakhir. Nah, ada kelompok yang dapat rope bridge pertama menderita banget, pokoknya habis rope bridge udah nggak bisa gerak. Dan untungnya waktu itu kelompokku dapat rope bridge yang paling terakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena waktu itu yang pertama kalau nggak salah flying fox atau apa dulu ya, yang ringan-ringan dulu gitu. Nah, di rope bridge ini sebenarnya ringan aja. Jadi kita jalan cuma di 2 tali. Udah kan jalan biasa kayak gitu ya, emang kadang-kadang mau jatuh, cuma aku sarankan kalau kamu pakai rope bridge jangan nahan pakai ketiak, jangan kayak gini gitu loh, nahan talinya, tapi pakai tangan. Sekalipun berat mending pakai tangan. Kenapa? Kalau misalnya kita di rope bridge terus itu kita nahan pakai ketiak, oke, ketiak kamu akan lecet dan lebam-lebam. Kenapa? Rope bridge itu sebenarnya aman aja, cuma di bagian ujung itu ada tentara yang tujuannya itu menendang talinya. Jadi kamu kan mau jatuh, karena kamu nggak mau jatuh, kalau kakimu sampai lepas dan kaki maupun tanganmu sampai lepas dari talinya, otomatis kamu akan jatuh ke jurang. Ya nggak langsung otomatis jatuh ke jurang sih, karena kamu ada felt belt, cuma kan kamu akan tergantung di situ. Kalau misalnya temenmu nggak bisa nolongin kamu, ya kamu sampai habis waktunya kamu akan tetap tergantung di tengah jurang itu sih. Nah, cuma biasanya orang-orang bertahan dengan cara mengapit talinya pakai ketiak, tapi habis itu lebam-lebam. Nah, waktu itu akhirnya aku menyiasati kalau misalnya aku kayak gitu pasti bakal udah nggak bisa gerak tangannya. Jadi waktu itu teman-temanku udah nggak bisa sholat, nggak bisa ngangkat tangan saking luka dan perihnya itu. Jadi waktu itu aku pakai tangan, jadi sekalipun sakit ya cuma tangan aja kan. Nah, habis itu itu sih, jadi banyak orang yang sangat gak suka sama tentara yang bagian menjaga pos itu. Tapi however sebenarnya dia kayak gitu emang disuruh buat seperti itu. Nah, jadi di malam yang setelah outbound pertama yang 8 outbound, kan total outboundnya ada 16 ya. Jadi di setelah 8 outbound yang pertama, malamnya itu ada namanya caraka malam. Caraka malam itu apa? Jurit malam. Kalau kamu waktu sekolah ospeknya pernah ada jurit malam, mungkin ini gak jauh beda. Jadi tetap kita dengan kelompok kita. Nah, kalau kamu terpilih menjadi leader atau pemimpin di kelompok itu, kamu akan maju duluan. Nah, sayangnya waktu itu kelompokku adalah kelompok pertama yang maju. Jadi ya nggak tahu kayak gimana kan. Nah, jadi nggak ada namanya kalau kelompok cowok maju duluan, kelompok yang cewek nanti belakangan, nggak ada. Jadi ya pas diundi, ya kelompok sekian yang keluar, akhirnya kelompokku duluan. Cuma karena waktu itu aku bukan leader, jadi aku bagian sweeping paling belakang. Horor sih emang.
Tapi yang pasti ketika jurit malam atau ceraka malam, jangan oleh ke belakang. Jalan terus saya ke depan, dan kalau bisa jalan secepat mungkin. Ya, jangan pelan-pelan. Kalau takut jangan pelan-pelan, malah tambah cepat kalau bisa jalannya. Gelap nggak? Iya, gelap banget. Jadi kita nggak bawa senter kalau itu. Kalau nggak salah nggak bawa senter, apa pakai senter ya? Tapi nanti kita yang penting pegangan di tali. Jadi nanti akan ada tali rafia sepanjang jalan, dan kita megang ikuti tali itu aja. Jangan sampai keluar dari tali itu. Jadi sekalipun kamu takut, jangan lari keluar dari tali rafia. Karena kalau kamu lari keluar dari tali rafia, kamu menghilang di tengah hutan itu. Oke, ini jalan mau masuk ke hutan yang lebih gelap dan lebih tertutup, nggak seperti di tempat barak tadi. Kalau barak tadi kan depannya masih ada masih ada lapangnya. Ini tuh beneran hutan yang pohon-pohonnya tinggi. Jadi waktu itu aku jalan masuk, dan lagi-lagi sebelum acara ceraka malam ini kita dikumpulkan sekitar jam 9 malam setelah makan malam, baru udah itu dikasih tahu ini malam Jumat loh ya. Dikasih tahu gitu buat apa? Buat mengintimidasi secara psikologis kayaknya. Terus udah itu cewek-cewek kan pada teriak-teriak, aku takut kayak gitu. Nah, habis itu kita disuruh menyampaikan sebuah pesan. Kita harus baca, tapi kita harus mengingatnya. Jadi kita harus baca berulang-ulang biar ingat. Nah, kata-kata yang tertulis di dalam pesan tersebut adalah, hutan ini adalah hutan tempat pembuangan mayat-mayat zaman Belanda. Pokoknya kita kan harus mengingat itu ya. Jadi kita mengulang, dan tanpa sadar itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita bahwa hutan ini adalah hutan tempat pembuangan mayat. Padahal bukan, itu hutan buat outbound ya. Nah, setelah kamu masuk ke hutan, maka selanjutnya kamu akan menemui beberapa pos. Nah, waktu itu di pos pertama gelap banget, jadi disuruh masukin tangan ke dalam suatu wadah. Wadahnya itu berair. Jadi waktu itu karena sudah di mindset ya, yang tadi disuruh nyampaikan pesan ini adalah hutan tempat pembuangan mayat-mayat zaman Belanda. Jadi pas disuruh masukin tangan ke dalam wadah, dan kita nggak tahu itu tuh wadahnya isinya apa, disuruh tutup mata, terus pas megang itu tempatnya berair gitu, terus kayak ngerasa ada tulang, terus aku ngerasa itu tengkorak kayaknya. Cuma waktu itu biar nggak takut, akhirnya aku bilang apa ya ini tulang apa kayak gitu. Emang kayaknya dibuat mindset kayak gitu sehingga kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Ternyata salah, bukan itu. Tapi aku juga nggak tahu sampai akhir itu sebenarnya apa. Soalnya kadang ngerasa sebenarnya kayak aku kadang ngerasa ikan, kadang ngerasa itu tulang. Soalnya kayak emang tengkorak, terus kayak ada rambut-rambutnya gitu. Cuman kalau misalnya bilang ini tengkorak ada rambutnya, udah nambah rasa takut ke diri sendiri. Jadi akhirnya aku bilang ini kayaknya tulang ikan deh gitu. Padahal sebenarnya lebih menakutkan dari itu. Dan nggak tahu itu apa. Intinya waktu itu udah selesai, kamu salah jawabnya, disuruh suruh squat jam. Habis itu suruh lanjut ke pos selanjutnya. Oke, terus udah itu selanjutnya nggak ada pos, agak lama nggak ada pos, dan itu ngelewatin hutan yang benar-benar gelap. Sebenarnya itu nggak apa-apa kalau kita di mindset positif, tapi karena kita sudah di mindset yang menakutkan, jadi itu terasa menakutkan. Nah, terus kamu sekalipun berkelompokmu 8, kamu nggak jalan langsung ber-8 orang. Jadi 1 orang. Udah jarak sekitar 3-5 menit, baru orang kedua boleh jalan. Jadi intinya sekalipun berkelompok itu banyak orang, tapi kita tetap jalannya sendirian. Kalau misalnya kelihatan temennya ada di depan, kita disuruh berhenti dulu. Jadi bagaimanapun kita jalan sendiri, nggak boleh jalan berdua gitu. Nah, terus waktu itu aku jalan cepet aja waktu itu sambil beristighfar. Terus sebelum sampai di pos selanjutnya, waktu itu ngelewatin hutan kayak gitu, sampai akhirnya waktu itu ngerasa kayak udah di ujung hutan, terus ada lapangan yang cukup luas di depan. Terus aku jalan, dan itu keluarlah pocong-pocongnya dan hantu-hantunya. Bagi kamu yang memang agak shock dan punya penyakit jantung, sebaiknya kamu bilang biar nggak ikut jurit malam ini ya, karena memang mengagetkan. Tapi perlu di-highlight, udah dibilangin sama panitianya juga, kalau misalnya hantu-hantu yang buatannya mereka ini, yang tentara menyamar jadi pocong-pocongan itu, semua hantunya tidak bergerak. Jadi kalau misalnya ada hantu yang kamu ngelihat misalnya kayak kuntilanak atau pocong yang bergerak ke arahmu, udah pasti itu bukan dari panitianya, tapi itu emang kamu indigo gitu. Emang kamu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Karena ya hantunya paling cuma muncul, ngagetin, gerakan gerakan statis gitu, nggak bergerak mendekat ke arah kamu dan lain sebagainya. Oke, sudah ngelewati itu, udah. Habis itu baru ketemu ke pos kedua. Nah, di pos kedua itu ditanya apa pesan yang disampaikan. Nah, salahnya waktu itu aku langsung menyampaikan pesannya.
Padahal itu tuh ada peraturannya, pesan ini disampaikan ke bapak siapa, isi pesannya ini, kamu nggak boleh menyampaikan pesan ini ke orang lain selain ke bapak tersebut. Nah waktu itu di pos 2 aku pas ditanya pesannya apa, ya udah aku langsung sampaikan. Nah ternyata itu adalah kesalahan. Jadi setelah lewat pos 2 waktu itu ditanya, waktu itu disuruh tutup mata juga, terus disuruh mencium bau-bauan dari bumbu rempah-rempah, nggak tahu sebut apa, pokoknya kalau misalnya ada yang salah disuruh dapat hukuman kayak gitu. Habis itu lanjut ke pos selanjutnya. Waktu itu pas aku di pos kedua, ternyata aku jalannya terlalu cepat. Jadi waktu itu ketemu sama orang yang jalan sebelumku. Jadi waktu itu temanku disuruh jalan duluan. Habis itu aku disuruh nunggu beberapa menit. Setelah dia kelihatan agak jauh gitu, udah agak kepisah, baru aku jalan lagi. Nah pas jalan lagi kemudian kita masuk ke hutan lagi. Udah masuk hutan lagi, terus ternyata keluar udah sampai ke pos 3. Pos 3 ini udah balik lagi ke barak tadi. Nah di pos 3 ini ditanya, apa pesannya? Terus aku kayak baru sadar, loh kok ada orang-orang pada nanyain pesan ya. Akhirnya di stop baru nanya, nama bapak siapa? Terus dia nyebutkan nama bapak A gitu, yang tadi emang pesan itu ditujukan ke beliau. Akhirnya aku baru ngasih tahu pesannya apa. Terus bapak itu bilang, apakah kamu menyampaikan pesan ini ke orang lain selain saya? Terus aku bilang, oh iya, aku nanti nyampein pesan ke orang yang di pos 2. Terus aku bilang, aku ngaku lah, sebagai seorang leader yang baik harus jujur kan. Akhirnya aku ngaku, oke aku emang menyampaikan pesan ke orang lain karena tadi aku nggak nanya namanya siapa. Oke kalau gitu kamu merasa bersalah? Iya merasa bersalah. Kalau gitu berarti kamu siap menerima hukuman? Iya siap menerima hukuman. Akhirnya waktu itu disuruh squat jam lagi. Udah squat jam, udah selesai, udah. Akhirnya aku balik lagi ke barak. Tapi kita nggak boleh balik ke barak, kita baru boleh istirahat setelah semua kelompok selesai. Dan waktu aku selesai, karena aku kelompok pertama, maka kelompok terakhir itu masih belum berangkat. Jadi waktu itu ya harus nunggu sampai mereka semua selesai. Kalau nggak salah selesainya sekitar jam 2 malam, udah ngantuk banget dan kedinginan. Biasanya kalau kedinginan aku tuh nggak bisa tidur, tapi itu udah capek dan ngantuk banget, akhirnya aku bisa tertidur di tribun gitu aja. Sampai jam 2 akhirnya dikasih tahu semua kelompok udah selesai dan boleh beristirahat. Ya udahlah beristirahat jam 2, tapi jam 4 udah dibangunin lagi pakai sirine karena mau acara di hari selanjutnya. Ya aktivitas di hari kedua nggak jauh beda dengan hari pertama, seperti makan yang dikasih waktu 10 menit, dan semua orang nggak ada yang selesai makan dalam 10 menit sih. Jadi mereka panik lah makan selama 10 menit tersebut. Nah habis itu di hari kedua, kalau nggak salah kelompokku itu ikut trust fall. Trust fall itu yang kita tangan di dada, terus udah itu menjatuhkan diri ke belakang. Nanti teman-teman yang anak-anak kelompoknya kita itu akan menahan. Nah cuma permasalahannya adalah kita kan dikasih waktu terbatas. Kalau misalnya gerakannya nggak sempurna, kita disuruh ulang sampai gerakannya sempurna baru terhitung dapat poin. Nah jadi di karakter building ini juga kita ngumpulin poin. Kalau misalnya poinnya banyak, maka kita bisa jadi best performance group. Nah alhamdulillahirrahmanirrahim, di hari kedua ini pengumuman kan siapa yang pemenangnya, dan kelompokku menjadi best performance group karena mendapatkan penghargaan paling banyak dibanding yang cowok juga. Enggak sih, dibanding yang cewek aja. Jadi best performance group ada yang kelompok yang cewek sama kelompok yang cowok, dan yang mendapatkan poin paling banyak di kelompok yang cewek ini adalah kelompokku. Jadi aku dapat best performance group. Nah terus udah itu malam itu juga ada api unggun. Habis pengumuman gitu kan, ada api unggun, disuruh nulis permasalahannya apa kita. Habis itu hasil tulisannya itu dibakar di api kayak gitu. Dah kayak gitulah. Nah terus udah itu di hari esoknya acaranya sudah selesai, jadi udah bisa makan dengan tenang tanpa diburu-buru lagi. Sarapannya tetap pakai nasi kotak, cuma ya bisa makan dengan tenang lah. Udah itu selesai. Jadi di hari ketiga ini dikasih kartu nama. Kartu namanya kayak gimana? Kayak gini. Nah ini ada kartu nama, di sini ada namanya, terus udah itu besuan dari mana, dan di sini nomor HP sama email yang kita kirimkan waktu pendataan. Jadi pas kita keterima Jarum kan didata nomor HP sama emailnya apa, dan nanti dicantumkan di kartu nama ini. Kartu namanya kayak gini, ini belakangnya. Dan dulu aku dapat isu kayak gini, kalau misalnya kita dapat daftar kerja pakai kartu, kita mencantumkan kartu nama Jarum ini di CV kita, kayak diselipkan gitu, katanya akan lebih mudah dapat kerja. Tapi kenyataannya setelah aku lulus dan aku mendaftar kerja kemana-mana, sekalipun mencantumkan ini, ternyata nggak keterima kerja juga. Jadi aku nggak tahu sih itu hoax berarti ya, katanya orang-orang aja. Mungkin karena aku juga emang nggak ngelamar ke Jarum,
nggak ngelamar ke perusahaannya Jarum. Mungkin ngaruh kali ya kalau ngelamar kerja ke perusahaan Jarum, cuma waktu itu aku emang ngelamar kerja ke perusahaan Jarum, jadi menurutku nggak ngaruh sih. Tapi waktu itu dapat kartu nama 2 kotak, per kotak 50, berarti kalau nggak salah dapat 100 pieces kartu nama, ya keren aja. Nah setelah itu pulang deh. Udah itu aja untuk character building. Yang pasti untuk setiap event Jarum Beasiswa Plus kamu pasti dapat seragam lagi. Jadi pastikan kalau misalnya ikut event apapun nggak usah bawa barang-barang terlalu banyak, karena nanti pulangnya pasti akan bawa barang lebih banyak lagi. Tuh, terima kasih.